Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dosen pengampu Ibu Masruratul Laili, MSc. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang variabel dan array. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Naufal Maulana, NIM T2018-7020 dan Harisatul Aliyah, NIM T2018-7028. Baik, saya Harisatul Aliyah, NIM T2018-7028 akan menjelaskan tentang variabel. Pengertian variabel JavaScript. Variabel adalah tempat di mana kita menyimpan nilai-nilai atau informasi-informasi pada JavaScript. Variabel yang dideklarasikan dapat diisi dengan nilai apa saja, bisa angka, bisa tulisan, dan lain-lain. Nah, untuk memahami variabel, maka kita perlu memahami 3 hal berikut. Yang pertama, deklarasi, lalu inisialisasi, kemudian assignment. Yang pertama adalah deklarasi. Jadi, deklarasi ini adalah sebuah tahap untuk mendaftarkan variabel ke dalam lingkup yang sesuai. Jadi yang pertama, kita daftarkan dulu si variabel tersebut. Lalu yang kedua adalah proses inisialisasi, yaitu proses untuk pemesanan atau penyediaan memori yang nantinya digunakan untuk variabel. Kemudian yang terakhir adalah assignment, yaitu untuk menetapkan nilai yang spesifik ke dalam variabel. Contohnya seperti ini. Jika kita menuliskan var x titik koma, ini artinya kita mendeklarasikan sekaligus menginisialisasi variabel yang namanya x. Jadi, setelah kita menulis var x ini, artinya variabel tersebut akan didaftarkan dalam lingkup yang sesuai. Lalu, akan dipesan satu blok memori untuk nantinya kita bisa menyimpan nilai di dalamnya. Lalu jika kita menulis baris selanjutnya, yaitu x sama dengan 28 titik koma, ini artinya proses assignment atau kita menugaskan angka 28 untuk disimpan ke dalam variabel x. Nah, jadi biasakan untuk selalu melakukan deklarasi dan inisialisasi sebelum melakukan assignment. Selanjutnya, untuk membuat variabel, kita perlu menuliskan keywordnya, yaitu var, lalu spasi, kita tulis nama variabelnya apa. Nama variabelnya ini bebas, boleh kita tulis sesuka kita, tapi dengan beberapa aturan. Yang pertama, harus diawali dengan karakter seperti huruf, garis bawah atau underscore, dan kode dolar. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka, tetapi dalam variabel boleh mengandung angka. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak boleh menggunakan spasi. Apabila ada variabel yang terdiri dari 2 kata atau lebih, maka tidak boleh dipisah dengan spasi, tetapi boleh dipisah dengan underscore atau menggunakan aturan nama camel case, yaitu huruf pertama dari kata pertama dari sebuah variabel itu huruf kecil, lalu huruf pertama dari kata kedua dan selanjutnya itu huruf kapital. Kemudian aturan yang kelima yaitu huruf kapital dan kecil memiliki arti yang berbeda. Dan yang terakhir, tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam JavaScript. Contoh penulisan variabel menggunakan aturan. Yang pertama, variabel yang menggunakan karakter huruf. Contoh, var nama sama dengan Harisatul Aliyah. Lalu, variabel yang tidak menggunakan spasi tetapi menggunakan aturan camel case. Contoh, var jenis kelamin sama dengan perempuan. Kemudian variabel yang diawali dengan underscore. Contoh,
var underscore alamat sama dengan Lamongan. Yang keempat, variabel yang terdiri dari lebih dari satu kata dan dipisah dengan underscore. Contoh, var alamat underscore lengkap sama dengan Sido Dadi Kranji Paciran Lamongan. Selanjutnya, variabel yang diawali dengan kode dolar. Contoh, var kode dolar kode sama dengan 12345. Yang terakhir, variabel yang memuat angka tetapi tidak diawali dengan angka. Contoh, var agama 1 sama dengan Islam. Nah, untuk menampilkan outputnya di sini, kita akan buat elemen di sini. Misalkan div dengan ID yaitu contoh 1. Dengan menulis dokumen get element by ID. ID-nya di sini kita tulis contoh 1. Ini. Kemudian kita isi dengan perintah inner HTML. Kemudian kita ambil nilai dari nama di sini. Nah, coba kita lihat di sini, maka akan muncul nilai dari nama yaitu Harisatul Aliyah. Nah, apabila kita ingin melihat nilai dari jenis kelamin, maka kita menggunakan ID contoh 2. Dan begitu pun seterusnya, apabila kita ingin melihat nilai dari alamat underscore alamat, maka kita menggunakan ID contoh 3. Kemudian untuk contoh penulisan variabel yang tidak menggunakan aturan. Contoh, var jenis kelamin sama dengan perempuan. Ini contoh variabel yang tidak menggunakan aturan. Dalam variabel tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian var 1 umur sama dengan 20. Lalu yang ketiga, var JavaScript sama dengan HTML. Dalam aturan membuat variabel tidak boleh menggunakan kode perintah JavaScript. Nah, apabila kita lihat hasilnya di sini, maka kosong atau error. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada materi array. Jika dikaitkan dengan variabel materi sebelumnya, maka array adalah variabel yang hebat. Kenapa bisa dibilang hebat? Karena jika variabel hanya bisa memuat satu nilai, maka array bisa memuat nilai yang tidak terbatas. Secara pengertian, array adalah variabel khusus yang dapat mengisi lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Ada pengertian array menurut programming, yaitu tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen-elemen yang tiap elemennya memiliki indeks. Tentu masih untuk pengertian saja masih kurang cukup, nanti di slide selanjutnya akan ada praktik. Lalu bagaimana cara membuat array? Yaitu cara yang paling mudah adalah seperti sintaks di samping ini, yaitu var variabel, array name itu bebas mau dikasih nama apa array kalian. Lalu sama dengan buka kurung kotak, itu saya anggap kurung kotak atau kurung siku. Tanda petik atau elemennya di dalamnya dipisah dengan koma. Jadi setiap elemen itu dipisah dengan koma. Lalu tutup kurung kotak. Itu contoh seperti di samping. Itu var variabel, mtk1 itu array name, lalu elemennya itu ada Nova, Loong, Aris, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengakses elemen array atau cara menampilkan elemen array ke dalam halaman HTML kita? Itu gampang, kan kita udah tahu semua bahwa array itu di dalamnya banyak elemen, tapi setiap elemennya pasti punya indeks.
Indeks itu kayak nomor urut. Nah, indeks itu di dalam array itu dimulai dari 0. Jadi nomor urut pertama itu 0. Contoh kayak MTK 1 tadi, itu kan ada elemennya Naufal, Oong, dan Aris. Maka Naufal itu indeksnya 0, dan Oong itu indeksnya 1, dan Aris itu 2. Jadi untuk menampilkan nama Naufal di dalam halaman HTML kita, itu panggil dengan MTK1 dalam kurung kotak 0. Jadi tampil Naufal. Begitu juga untuk menampilkan Oong dan Aris dengan cara yang sama. Lalu bagaimana jika kita ingin menampilkan semua dari elemen array? Itu lebih gampang. Kita tidak perlu indeks, kita cukup saja menyebutkan nama array-nya langsung. Perintahkan untuk ditampilkan di halaman HTML kita, lalu kita tulis nama array kita. Kayak tadi, maka kita tulis MTK1. Itu sudah cukup untuk menampilkan semua array. Inilah praktek dari beberapa materi yang saya paparkan, langsung saya praktekkan dalam satu kali video ini. Perhatikan video ini. Untuk kalian lebih fokus lagi, maka saya akan hilangkan gambar saya sendiri. Oke, kita langsung praktek untuk mengetahui array dan bagaimana itu array, apa fungsi array. Pertama, saya sudah memiliki dokumen HTML yang di dalamnya udah lengkap ada head HTML, body HTML, ada HTML pembuka, HTML penutup. Nah, di dalam head aku sudah seperti kemarin-kemarin materi yang diajarkan, saya sudah beri judul praktek bersama MTK1. Di dalam body, saya ingin memberi tulisan, saya akan membuat karangan daftar mahasiswa MTK1. Teks JavaScript yaitu script dan script penutup dan JavaScript penutup. Nah, kita akan mendefinisikan var MTK1 yaitu Naufal. Kita simpan dulu. Lihat daftar mahasiswa kelas MTK1 2018. Tapi di sini nama mahasiswanya belum tertulis karena saya tidak ada perintah untuk menuliskannya. Kita buat perintah untuk menuliskan nama mahasiswanya. Kita tulis document.write dalam kurung nama variabel berarti MTK1 yang akan ditampilkan. Kita simpan. Kita lihat sudah terlihat, sudah muncul nama Naufal. Tapi sayangnya mahasiswa MTK1 itu bukan cuma Naufal, tapi ada banyak, ada 28 mahasiswa. Misalnya Oong. Kita akan tambahkan untuk memunculkan Oong. var MTK1 Oong. Mau tambahkan lagi var MTK1 Aris. Entahkan untuk menuliskan Naufal Oong Aris dalam website kita atau dalam HTML kita, itu tidak akan berfungsi. Yang berfungsi adalah yang terakhir, karena var MTK1 Aris ini menimpa var MTK1 Oong dan Naufal. Kita buktikan. Simpan. Yang tertulis hanya Aris karena yang Naufal dan Oong tertimpa. Lalu bagaimana caranya? Oke, kita variabelnya bedakan. Ya, oke, kita bedakan variabelnya. MTK1A Naufal, MTK1B Oong, MTK1C Aris. Kita simpan. Di sini dokumen white-nya kita tampilkan semua. MTK1A, MTK1B, dan MTK1C. Kita lihat. Naufal Oong Aris. Ini sudah muncul semua. Tapi, apakah kalian cuma 28 mahasiswa? Mungkin kita bisa nulisnya satu persatu. Tapi itu cukup memakan waktu banyak. Bayangkan, bagaimana jika kita membuat daftar mahasiswa IAIN Jember yang beribu-ribu mahasiswa. Kalau kita menggunakan seperti ini, tentu itu bukan cara yang efektif. Maka ini gunanya array. Array itu bisa membuat ini simple mungkin. Kita tidak usah bedakan variabel. Contoh,
kita ingat lagi tadi yang saya terangin bagaimana cara membuat atau menulis sintaks array. Sintaks array caranya kita pakai MTK. Lalu tulis semua elemennya di dalam. Misalnya oong. Kita tulis lagi Arif. Kurung tutup. Kita hapus dulu. Kita tampilkan, untuk menampilkannya kita tampilkan nama variabelnya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Refresh, lihat. Jadi daftar mahasiswa itu langsung tertulis semuanya itu dengan array. Kita juga bisa tambahkan sampai berapapun. Coba kita tambahkan. Misalnya Mutina. Atau tambah lagi Piping. Kita save dulu. Kita simpan. Kita refresh, lihat. Jadi meskipun kamu masukkan beribu-ribu mahasiswa, itu akan tetap tampil dalam satu nama variabel, tapi menggunakan array. Metode pada array. Banyak sekali metode pada array, tapi saya cuma ambil beberapa saja yang paling sering digunakan. Pertama, length. Ini untuk mengetahui berapa jumlah elemen dari array kita. Yang kedua, join. Ini untuk menggabungkan seluruh elemen array dengan kata pisah semau kita, dengan simbol yang kita mau. Lalu yang ketiga, push. Itu untuk menambah elemen dari belakang. Yang keempat, pop, yaitu mengurangi elemen array yang ada, itu menguranginya dari belakang. Jadi elemen yang paling belakang yang dikurangi. Lalu yang kelima, unshift. Itu untuk menambah elemen di depannya. Jadi elemen array yang sudah ada itu ditambah di depannya. Kalau yang push di belakang, yang unshift itu di depan. Untuk shift itu mengurangi elemen yang pertama. Jadi elemen yang pertama pada array itu dengan shift itu akan dihapus. Kita kan sudah memiliki contoh HTML yang di depan, maka kita lanjutkan di sini. Ini tadi itu contoh untuk menampilkan atau mengakses semua elemen dari array kita, yaitu MTK1. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin menampilkan elemen tertentu saja? Misalkan kita hanya ingin menampilkan elemen Naufal saja. Maka kita lihat, Naufal ini indeksnya berapa? Ingat, indeks itu di array mulainya dari 0. Berarti Naufal ini 0, Oong ini 1, Aris ini 2, dan seterusnya. Jadi untuk memanggil Naufal ditampilkan ke halaman HTML kita tambahkan kurung kotak di MTK1 ini. 0. Nah, kita simpan. Maka yang tampil hanya elemen Naufal. Sama seperti itu juga selanjutnya. Untuk menampilkan Oong, maka lalu kita akan mempraktikkan metode pada array. Metode pada array yang pertama adalah length. Kita tulis di sini length th. Maka apa yang akan terjadi? Ini akan menunjukkan jumlah. Maka jumlahnya ada 5 elemen. Kita cek. 1 Naufal, 2 Oong, 3 Aris, 4 Mutina, 5 Piping. Berarti benar, ada 5 elemen di dalam array MTK1. Lalu kita lanjut pada metode yang kedua, yaitu join. Kita tulis join. Dalam kurung, kita mau misahkan dengan tanda minus. Maka minus, jangan lupa tanda petiknya, tutup kurung lagi. Kita lihat hasilnya. Maka yang terjadi, Naufal, Oong, Aris, Mutina, Piping itu dipisahkan dengan tanda minus. Itu.
Lanjut pada metode yang ketiga, yaitu push, untuk menambahkan satu elemen untuk array MTK1. Kita tambahkan di sini, tulis MTK1 dot push. Maka elemen apa yang akan kita tambahkan? Misalnya Sinta. Kita simpan. Maka hasilnya Naufal, Oong, Aris, Mutina, Piping, dan Sinta. Lihat, ada penambahan elemen, yaitu Sinta di belakang. Itu untuk push. Untuk pop, itu menghapus yang di belakang. Kita tulis pop. Simpan. Lihat. Naufal, Oong, Aris, Mutina. Pipingnya hilang. Jadi pop itu menghilangkan elemen yang terakhir. Sama seperti unshift dan shift. Bisa dipraktekkan sendiri. Itu cuma menambah di awal Naufal ini. Atau mengurangi elemen pertama, yaitu Naufal. Itu bisa dicoba sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.